Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Inilah proyek pemancangan CCSP atau seat pile di Kali Sunter segmen Jalan Gading Raya, Jakarta Utara. Proyek milik Dinas Sumber Daya Air SDA ini merupakan proyek dalam rangka revitalisasi tanggul yang sudah sangat kritis dalam rangka mencegah terjadinya longsor dan juga pengendalian banjir. Ketika berada di lokasi proyek, saya ditemani oleh Kang Ian Hendaris selaku pelaksana proyek pemancangan seat pile di Kali Sunter, segmen Jalan Gading Raya, Jakarta Utara ini. Oh iya, proyek ini dijalankan oleh Dinas SDA atas usulan dari pihak warga setempat. Nah, untuk awal pekerjaan sih kalau sesuai kontrak kita sudah keterlambatan ya Pak. Nah, kalau untuk di lapangan kita kebetulan di akhir bulan 10 kita baru mulai pekerjaan dikarenakan ya mungkin sedikit kendala di Adipura itu Pak. Kemarin kita sempat rapat dengan RT RW setempat warga. Nah, itu kebetulan usulan dari RW Pak RW. Sobat Jelajah Jakarta, Adipura yang sempat diucapkan Kang Ian tadi adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Adipura diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena takut terlihat kotor dan jelek saat penilaian Adipura, maka pelaksanaan proyek minta untuk ditunda dan ditunda. Sementara proyek juga punya target kan? Ya begitulah tantangannya Sobat Jelajah Jakarta. Hampir sebulan loh proyek ini tertunda. Setelah sebulan proyek tertunda, alhamdulillah menurut Kang Ian, seat pile yang sudah terpasang sebanyak 56 batang dari ratusan batang yang siap ditanam dengan perincian pemancangan sisi kanan sepanjang 135 meter dan sisi kiri sepanjang 115 meter atau jika di total sepanjang kurang lebih 270-an meter. Kalau jumlah CCSP sekarang sudah 56 batang, yang terpasang sudah 22. Nah, untuk kendala kita di lapangan itu kebenarannya sih tidak ada sih Pak. Nah. Alhamdulillah sebagaimana diungkap Kang Ian, selama pemasangan 56 batang seat pile tidak ada kendala yang signifikan. Namun Kang Ian mengungkapkan soal tekstur tanah di lokasi pemancangan seat pile ini memang cukup unik, bervariasi. Ada yang tidak begitu keras, namun ada juga yang cukup keras. Kalau untuk kondisi tekstur tanah kita bervariasi apa ya? Mungkin yang sebelah kanan itu agak keras, dia di 8 meter itu sudah menemukan tanah keras, sehingga harus di pre-boring yang benar-benar. Nah, untuk yang sebelah kiri itu kemungkinan dia masih ketemu di tanah keras itu sekitar 9 atau 10 meter, Pak. Kang Ian juga mengungkapkan mengenai jembatan dan pipa PLN yang melintang di Kali Sunter ini. Sebab pemancangan seat pile harus melewati jembatan dan pipa PLN tersebut. Sangat berisiko jika dibongkar karena menyangkut penerangan bagi warga. Bisa-bisa warga tentu akan protes jika penerangan terputus hanya gara-gara proyek pemancangan seat pile ini. Nah, itu berupa kendala juga sih, tapi kita bisa atasi. Mungkin ya kita nggak ada alternatif lain selain kita naik ke atas dan kita bongkar rumah pompa untuk akses jalan alat keluar, karena di situ ada pipa PLN yang nggak mungkin kita bongkar. Kayaknya PLN itu tidak tahu Pak, karena mungkin kalau itu pun diputus juga beresiko juga Pak, karena itu menyangkut warga juga Pak, itu listrik semua di situ. Dalam melaksanakan proyek ini terdapat sejumlah alat berat yang tentu saja memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kalau untuk alat berat kita kren pancang kita 1, kren servis 1, alat pre-boring 1, dan ekskavator 1 Pak. Nah, untuk tanggung jawab masing-masingnya, untuk kren pancang kita untuk pemancangannya ya Pak, untuk pre-boring
Kita juga itu untuk ngebor tanah biar pemancangan kita lancar Pak. Nah, untuk ekskavator mungkin gali atau bantu-bantu yang ada di lapangan Pak. Sobat Jelajah Jakarta, ada yang menarik di proyek ini, yakni mengenai bagaimana dua kren saling estafet saat mengangkat dan memancangkan seat pile. Biasanya dalam satu proyek hanya dibutuhkan satu kren untuk mengangkat lalu meletakkan seat pile. Namun di proyek pemancangan di Kalisunter segmen Jalan Gading Raya ini ada dua kren. Perhatikan dokumentasi Jelajah Jakarta berikut ini ya. Kren pertama mengangkat seat pile beton yang diletakkan di ponton. Oleh para petugas, ponton yang membawa kren diarak menuju ke dekat ponton di mana sudah standby kren kedua. Setelah dikaitkan pengikat baja pada seat pile, perlahan-lahan diangkat dan dimasukkan ke guide beam. Guide beam yang berwarna hijau itu, Sobat Jelajah Jakarta, fungsinya agar seat pile bisa berdiri tegak dan presisinya tepat dengan seat pile sebelumnya. Beginilah proses pengangkutan dan peletakan seat pile di proyek ini, Sobat Jelajah Jakarta. Setelah seat pile nantinya sudah tepat berdirinya, barulah crane akan menggantikan kepala dengan drop hammer. Sobat Jelajah Jakarta, sejauh ini progres pekerjaan yang sudah dilakukan mencapai kurang lebih 15%. Sejauh ini pula cuaca juga masih relatif tidak menjadi kendala utama, meski beberapa kali curah hujan cukup besar dan debit air di Kalisunter ini cukup tinggi. Kalau cuaca sih kebetulan kemarin-kemarin masih bagus. Semoga mudah-mudahan kedepannya juga tidak ada hujan sih Pak ya. Kalau dipresentasikan satu titik itu kisaran di 15%-an mungkin ada Pak. Kita total itu kisaran di 270-an Pak kemungkinan. Karena mungkin lahan di sini yang tidak memadai, mungkin kita paralel Pak. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi Kalisunter di mana saat ini sedang ada proyek pemancangan CCSP atau seat pile dalam rangka revitalisasi tanggul yang sudah sangat kritis dalam rangka mencegah terjadinya longsor dan juga pengendalian banjir. Semoga informasi Jelajah Jakarta ini bermanfaat ya. Pesan saya untuk pekerja ya APD mohon selalu dipakai untuk keselamatan kerja juga. Nah untuk warga yang mungkin terganggu oleh kegiatan kami mohon dimaklum. Karena untuk mereka-mereka juga Pak. Salam persatuan Sobat Jelajah Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.